Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah Syahid, Bupati Kepahyang, menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada desa-desa di Kabupaten Kepahyang yang berkenan membuat dokumentasi audio visual yang memuat tentang informasi baik topografi, demografi, potensi ekonomi, dan wisata, serta peluang-peluang usaha yang ada di masing-masing desa. Dokumentasi audio visual ini sangat bermanfaat tidak saja bagi desa yang bersangkutan, tetapi juga bagi pemerintah Kabupaten Kepahyang dalam menyajikan data yang lengkap tentang desa-desa di Kabupaten Kepahyang. Saya berharap audiovisual ini juga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepahyang, para investor, dan juga pihak-pihak yang berkenaan dengan pembangunan desa di Kabupaten Kepahyang. Semoga upaya ini merupakan wujud nyata upaya kita untuk mempromosikan potensi ekonomi, wisata, dan sebagainya di desa-desa di lingkup Kabupaten Kepahyang. Semoga upaya ini mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi masyarakat desa dan umumnya bagi pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Kepahyang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windra Purnawan SP, Ketua DPRD Kabupaten Kepahyang, menyampaikan kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepahyang untuk pertama menggunakan media visual atau video berkaitan dengan pertama terkait dengan program di desa serta kegiatan yang dilakukan oleh desa guna untuk melakukan promosi kepada desa-desa yang lain untuk saling mengkoreksi, saling memberikan masukan, baik itu di dalam Kabupaten Kepahyang maupun untuk luar Kabupaten Kepahyang. Yang selanjutnya yaitu sarana untuk menyampaikan kepada masyarakat luas baik di Kabupaten Kepahyang maupun luar terkait dengan potensi. Pertama, potensi wisata yang ada di desanya. Yang kedua, potensi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan terkait dengan kearifan lokal atau kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perindustrian, perkebunan yang ada di desanya, agar diketahui oleh orang lain untuk mendapatkan pertama masukan, perbaikan, serta memungkinkan ada investor yang mau datang masuk ke desa untuk membangun desa masing-masing. Selanjutnya kepada kita semua kepala desa dapat menyampaikan informasi kepada dunia luar maupun desanya sendiri terkait dengan apa yang menjadi kelebihan kekurangan desanya agar dapat diketahui, dinikmati oleh masyarakat luas. Melalui media visual ini kita harapkan seluruh desa untuk berkompetisi menyampaikan kepada halayak, kepada masyarakat umum, agar orang-orang baik di dalam Kabupaten Kepahyang maupun di luar Kabupaten Kepahyang untuk berdatangan ke desanya dalam rangka mengetahui potensi yang ada di desa tersebut. Yang terakhir mungkin dapat memberikan sarana dan masukan, koreksi kepada pemerintah daerah apa yang menjadi kebutuhan desanya terkait dengan sarana pendidikan, sarana PUPR, irigasi, serta
sarana-sarana yang lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Kemudian yang paling penting kami sampaikan kepada seluruh pemuda-pemudi atau generasi menerus yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Kepahyang. Harapan kita pertama sebagai generasi penerus, mari tingkatkan kreativitas kita melalui ide dan gagasan. Bagaimana kita dapat menyumbang pikiran-pikiran kita, tenaga kita untuk membangun desa kita agar lebih maju ke depan. Saya berharap kepada seluruh generasi penerus, pemuda dan pemudi Kabupaten Kepahyang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam rangka memajukan desa kita dan tentunya untuk Kabupaten Kepahyang yang kita cintai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Talang Tige merupakan daerah pegunungan yang terletak di Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari 7 dusun. Penduduk Desa Talang Tige berjumlah sebanyak 2.460 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 535 kepala keluarga. Pada tahun 2006, Desa Talang Tige melakukan pemekaran. Jarak tempuh dari pusat Kecamatan Muara Kemumu menuju Desa Talang Tige kurang lebih sejauh 10 km atau 15 hingga 20 menit. Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, dikelilingi oleh pegunungan dan hutan yang jauh dari polusi udara. Oleh karenanya, Desa Talang Tige memiliki iklim yang sejuk dan masih alami. Luas wilayah Desa Talang Tige 1.400 hektar yang terdiri dari lahan pertanian dan perkebunan. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Kalung dan Bukit Menyan. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Bandung dan Renah Kurung. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bandung Jaya Kabawetan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sosokan Baru. Perkenalkan, saya nama Mulyadi, seorang kepala desa di Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Jadi sampai saat ini kami sudah mulai memerintah di desa ini sebagai kepala desa sudah berjalan 6 bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barisan, siap, gerak. Setengah lancang kanan, gerak. Dalam kegiatan rutin apel pagi, Kepala Desa Talang Tige selalu mengingatkan dan memberikan arahan kepada seluruh perangkat desa untuk selalu disiplin dalam menjalankan tugas, agar dapat melayani masyarakat desa serta memberikan pelayanan kependudukan yang maksimal. Dan bagaimana kita harus menyusun strategi kita untuk bagaimana memajukan desa kita ini. Jadi kita harap selalu aparatur desa selalu aktif, khususnya di perkantoran ini. Jadi sebagaimana masyarakat pada umumnya tidak ke rumah kita masing-masing, jadi tidak mendatangi rumah desa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kegiatan perangkat desa Talang Tige di setiap pagi menyiapkan administrasi dan dokumen penting guna pelayanan masyarakat. Desa kaum umum kali ini menghadap kepada kami dan mohon dikeluarkan surat keterangan usaha atas nama Pak Budi yang bergerak di bidang usaha perdagangan. Nah, ini datanya Pak, mohon datanya. Untuk membangun masyarakat ini agar kita tidak mempersulit. Jadi apapun yang diinginkan masyarakat dalam hal-hal kemajuan dan kebajikan tentang desa ini, ya kita dukung. Nah, itu Pak Sereza. Begini Pak Kaur, tadi surat keterangan usaha yang diminta oleh salah satu warga kita telah selesai diproses dan tadi sudah ditangani oleh Pak Kepala Desa. Jadi tadi Kepala Desa berpesan kepada kita semua mohon disampaikan kepada warga Desa Talang Tige untuk proses administrasi ataupun urusan lain di Desa Talang Tige, mohon urusannya di kantor desa, bukan di rumah Kepala Desa atau di rumah sekretaris desa atau perangkat lain. Nah, jadi tolong datang ke kantor desa Talang Tige sesuai dengan jam kerja mulai dari pukul 8 sampai pukul 2. Dan ini suratnya Pak Kaur telah disampaikan dan dicek lagi. Terima kasih Pak Sereza. Ini Pak Budi, ini berkasnya sudah lengkap, ya sudah selesai. Ya, ada Pak. Desa Talang Tige juga memiliki berbagai aktivitas kelompok kerja atau disebut Pokja yang dinaungi oleh ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga seperti kegiatan seni Islami Robana dan Kasidah, juga kegiatan senam pagi yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat atau biasa disebut dengan Jumat Barokah, serta bermacam kegiatan Pokja lainnya. Begitu juga dalam bidang kesehatan, kemasyarakatan yang rutin dilakukan setiap bulan, yaitu kegiatan Posyandu yang merupakan binaan ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Di bidang pendidikan, Desa Talang Tige memiliki fasilitas sekolah yang berbasis Islami, seperti pesantren, madrasah ibtidaiyah swasta, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah yang sangat representatif, memberikan pelayanan maksimal di bidang pendidikan yang agamis. Pertama, peringkat 1 dengan nama Aura Arepa, jumlah nilai 1154. Kedua, diraih oleh Abrino Antoni dengan jumlah nilai 1058. Peringkat keempat diraih oleh Dimas Aditya dengan nilai 1046. Peringkat kelima diraih oleh Ahmad Zul Irfan. Jadi pasrah tujuh. Masyarakat Desa Talang Tige bermata pencarian sebagai petani. Sebagian masyarakatnya juga mempunyai lahan pertanian dan perkebunan, dengan komoditi utama yaitu kopi, lada, dan palawija.
Selain pertanian, masyarakat Desa Talang Tige juga memiliki peternakan, seperti peternakan kambing yang merupakan BUMDes Desa Talang Tige, peternakan unggas, bebek, itik, dan ayam. Bangunan masjid di Desa Talang Tige selain untuk beribadah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan religius lainnya, guna meningkatkan pendidikan agama dan akhlak yang islami bagi anak-anak usia dini. Adapun kegiatan religius di Desa Talang Tige, yaitu melaksanakan pengajian rutin yang diagendakan oleh kepala desa dan ibu-ibu PKK. Berbagai pembangunan infrastruktur Desa Talang Tige, seperti pembangunan akses jalan desa yang sederhana, meskipun dalam kondisi jalan yang kurang memadai, namun masih dapat dilalui berbagai kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Kami berterima cukup tua untuk umum dari Norak Pulau, jika kita demanan ketua dan tak kemudian kami berkamana. Tidak hanya potensi-potensi alam yang dimiliki oleh Desa Talang Tige, Desa Talang Tige juga memiliki budaya adat yang kental, yaitu adat Bekulo, di mana sampai saat ini yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Adat atau BMA dalam berbagai macam kegiatan seperti acara pernikahan. Ibu untuk umum, ini kurung menerima karena ada lama ada yang dicek. Ibu New York kalau pada tulio tanah arok tanah suko, majak kumuyo menem cara sari Talang Tige. Tige sampai pulau promoak nang, putri saudara putri anak kapten papa, bujang kurung kapten muko. Kemlek marules temateng marupo, mana kumuyo casi paha, bicang kumuyo biar dahwa. Ije kalau nian, nak mana bicang kumuyo teraso aus menyemen. Yo kami aus nyemen, yo waktu cek itu lah. Ini berapa mana? Desa Talang Tige adalah desa yang memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakatnya. Untuk menjaga keamanan tersebut agar terus berlanjut, pemerintah Desa Talang Tige menugaskan Linmas dan sejumlah masyarakat untuk melakukan ronda malam. Jadi begini, Bapak. Tadi kebetulan untuk malam ini Bapak Kades kurang ada badan. Jadi dia perintahkan kami selaku Bapak Desa untuk kontrol keamanan kita pada malam hari ini. Tadi kami sempat kontrol di pos Dusun 1 dan sekarang sampai di pos Dusun 4. Jadi bagaimana keadaannya, Pak? Sudah aman-aman aja nih. Alhamdulillah. Masih terkendali nih Bang Jono. Masih. Alhamdulillah. Jadi begini, Pak Jono. Kegiatan ronda kita ini sistemnya adalah sistem piket bergantian. Jadi untuk malam hari ini 7 orang, besok 7 orang, dan ini kegiatan rutin. Pelaksanaannya mulai Ba'da Isya sampai dengan sebelum subuh. Sebelum subuh jam 3 istirahat, dan nanti untuk pemberitahuan ke warga yang lain, misalnya ada permasalahan, bisa diberitahukan dengan kentongan. Jadi begini ya Pak Jono ya. Pertama, mudah-mudahan nanti bisa dikontrol, hubungi kadus-kadus yang lain, tempat-tempat pos ronda yang lain,
kondisikan biar desa kita kondusif dan aman. Nah, jadi kami permisi dulu mau kontrol ke daerah Kadus 7. Rokok masih ada? Masih ada. Kalau minum Pak ambil di warung ya, nanti Pak Kadus yang bayar ya. Kopi masih banyak. Permisi dulu ya. Ya. Semua tukang musik. Ya, Pak. Ya. Sehat. Boy, kopi dulu, Boy. Saran kita sama ini tadi Kadus kita untuk keliling orang 7 dan 3 keliling, orang 4 yang di sini. Orang tua yang ngebuko, buko. Ya, yang orang 4 pos. Jadi kini sudah pukul 2 ya. Jangan rebutan. Ya. Ke dusun ujung Ke dusun 4 ya. Keliling dusun 4 dulu. Ya. Setelah itu nanti orang 4 itu pergi ke dusun. malam besok berapa? Malam besok orang 7 lagi. Orang Giliran lagi kayak giliran malam ini? Ya. Jadi setiap malam. Malam rendah ya.